Yesus menggunakan pokok anggur untuk menggambarkan hubungan di antara Dia dan juga saya dan kamu. Untuk menggambarkan hubungan itu, Yesus menggunakan pokok anggur. Mengapa Yesus menggunakan pokok anggur untuk menggambarkan hubungan di antara Dia dan juga kita? Karena di Israel pada masa itu yang terdapat di situ yang sangat senang untuk dipakai sebagai contoh itu adalah pokok anggur. Karena di sana memang terdapat banyak pokok anggur. Karena untuk menanam pokok anggur itu memerlukan penjagaan yang rapi. Dia perlukan tanah yang sesuai. Dia perlukan dicantas dengan cara yang benar. Jadi Yesus menggunakan pokok anggur itu untuk menggambarkan hubungan antara Dia dan kita semua. Saya percaya setiap di antara kita pernah menanam pokok. Pokok apapun itu terpulanglah pada kita. Mustahil kamu tidak pernah tanam pokok lada. Kalau tidak pokok lada pun mungkin pokok bunga. Apapun pokok yang kita tanam itu perlukan penjagaan. Ranting itu dia harus melekat di pokok. Kalau ranting tidak melekat di pokok, dia tidak dapat makanan daripada pokok itu, ranting itu akan mati. Dia kering, dia akan mati. Bahkan daun, kalau dia tidak melekat di tangkainya, kita tahu dia akan layu, kita akan buang. Karena di pokok itu dia ada makanan yang berzat untuk memberi makanan kepada ranting itu. Jadi kalau ranting itu tidak melekat dengan pokok, dia akan mati. Kita putung, kita buang, kita bakar. Tema daripada firman Tuhan pada pagi hari ini ialah tinggal di dalam Kristus. Apa artinya tinggal di dalam Kristus? Bila dikatakan tentang tinggal di dalam Kristus, itu memberitahu bahwa kita ada di dalamnya. Ini memberitahu tentang kesetiaan kita kepada Kristus. Karena Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yesus mengatakan itu di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat dengan sangat jelas. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini memberitahu tentang kesetiaan. Tidak lebih daripada itu. Kesetiaan kepada Kristus. Mengapa dikatakan kesetiaan kepada Kristus? Karena kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah yang tunggal. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah anak Allah yang memberikan kehidupan kepada kamu dan saya. Sebab itu kita perlu tetap setia tinggal di dalam Dia. Karena Yesus adalah anak Allah, sumber kehidupan. Di dalamnya ada hidup yang berkelimpahan. Dia adalah sumber sukacita itu. Dia adalah sumber damai sejahtera. Kita perlu tinggal di dalam Dia. Karena kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-15 berkata, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah.
Kita percaya setiap kita yang ada di dalam ruangan ini, kita percaya, kita mengaku bahwa Yesus itulah anak Allah yang tunggal. Di luar Dia tidak ada keselamatan. Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Di luar Dia tidak ada keselamatan. Sebab itu kita perlu setia kepada Kristus. Yesus adalah sumber dari kehidupan yang kita perlukan. Kita adalah penerima hidup yang hanya dapat disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Roh Kudus yang ada di dalam kita itu akan memimpin kita untuk hidup sebagaimana seharusnya kita hidup. Kesetiaan kita di dalam membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa setiap hari, itu akan membuat kita tetap melekat kepada Tuhan. Seperti ranting yang harus melekat pada pokok agar dia mendapat gizi, mendapat khasiat, makanan daripada batang itu. Demikianlah kita perlukan melekat setia kepada Kristus agar daripada Dia kita mendapat apa yang kita perlukan untuk kita meneruskan perjalanan kehidupan kita di muka bumi ini dengan cara yang benar. Kalau kita tetap setia kepada Kristus, kalau kita tetap melekat kepada Kristus, bagaimanapun hidup kita, bagaimana besar pun masalah kita, apapun persoalan kita, mungkin kita jatuh, tetapi firman Allah di dalam Mazmur mengatakan, di dalam Mazmur pasal yang ketiga, Mazmur 37 ayat yang ke-24 berkata, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Siapa di antara kita tidak ada masalah? Siapa di antara kita tidak ada persoalan dalam hidup? Semua ada masalah, semua ada persoalan. Tetapi kalau kita hidup melekat, kita hidup bersatu, kita hidup tinggal di dalam Kristus, firman Tuhan mengatakan, engkau tidak akan jatuh tergeletak, karena tangan Tuhan akan menopangmu. Tipulah kalau ada di antara kita mengatakan, saya tidak pernah ada masalah. Tipulah kalau ada di antara kita mengatakan, hidup saya oke-oke saja. Saya masih ingat satu masa ketika saya melalui satu konseling. Dan yang konseling ini tanya saya, ahli konseling ini tanya saya, oh Elan, apa kabar? Kamu oke kah hari ini? Lalu saya kata, oh oke, saya oke. Setiap hari kok kata oke. Lalu dia kata, bagaimana dengan bahagian ini? Masa itu saya sedar. Tetapi firman Tuhan mengatakan kalau kita setia kepada Kristus, kita tinggal tetap di dalam Dia. Ribut badai datang pun dalam hidup kita, kita tetap boleh berdiri dan berjalan lagi. Tapi kalau kita tidak hidup melekat dengan Dia, kita tidak tinggal di dalam Dia, sedikit masalah, lari sudah. Ranting itu mati. 1 Korintus pasal 6 ayat 17 mengatakan, memberitahu kepada kita, mengingatkan kepada kita
Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Mari kita setia kepada Yesus. Hidup kita bersatu, hidup kita diikat di dalam Tuhan. Firman Tuhan kata, menjadi satu roh di dalam Dia. Amsal 19:22 berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Kalau kita tidak setia kepada Kristus, kita tidak dapat melekat dengan Dia. Apa yang membuatkan hidup seseorang itu pada sampai akhir hidupnya dia tetap ada di dalam Tuhan? Karena kesetiaannya, kesadarannya, kebergantungannya kepada Tuhan dalam hidupnya. Karena dia sadar, tanpa Tuhan aku tidak boleh hidup. Jadi bagi orang yang hidupnya dia tetap mau setia kepada Tuhan, apapun persoalan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam hubungan sesamamu, dalam pekerjaanmu, dia akan tetap diam. Dia lebih sanggup menangis dan menyerahkan itu kepada Tuhan. Dia tidak akan cari dukun ataupun sesiapapun yang akhirnya merugikan hidup dia. Tapi dia datang kepada Tuhan yang akhirnya memberikan jawaban untuk setiap persoalannya. Wahyu 2 ayat 10b berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengeruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Apakah artinya tinggal dalam Kristus? Yang kedua, harus berfungsi sesuai dengan panggilan. Yohanes 15 pasal 15 ayat 5e berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Akulah, Yesus kata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, apa dia katakan? Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita melihat bahwa arti tinggal di dalam Kristus yang kedua itu, kita harus berfungsi sesuai dengan panggilan itu. Efesus pasal 4 ayat yang pertama berkata, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpedanan dengan panggilan itu. Siapa tulis ini? Rasul Paulus. Dia tulis ini kepada jemaat di Efesus. Paulus yang dalam penjara, dia memberikan dorongan hidup yang berkualiti kepada orang-orang di Filipus. Orang yang percaya yang ada di Filipus, supaya mereka hidup sesuai dengan berita Injil yang mereka terima. Hidup sesuai dengan berita Injil yang mereka terima. Kata-kata dorongan ini diberikan kepada saya dan diberikan kepada Anda pada hari ini juga. Sebab itu marilah kita hidup sesuai dengan kehendak dan standar Allah di dalam hidup kita. Yaitu
sesuai dengan firman Tuhan. Ketiga, lakukan panggilan itu dengan serius. Yohanes pasal 15 ayat 6 memberitahu kepada kita, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jangan acuh tak acuh dengan hidup ini. Jangan main-main dengan hidup ini. Karena hidup ini soal mati dan hidup. Di dalam Kristus kita hidup. Di luar Kristus kita akan mati. Marilah kita menghargai apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib untuk kamu dan saya. Di atas kayu salib, Dia telah membayar harga yang mahal untuk kehidupan saya dan kehidupan kamu. Karena kasih-Nya yang begitu besar, sehingga Dia sanggup memberikan hidupnya. Mari kita menghargainya. Jatuh bangun hidupmu tetap melekat di dalam Tuhan. Ketika engkau jatuh, tapi kalau engkau melekat di dalam Tuhan, engkau masih boleh bangun, berdiri, berjalan, dan tetap meneruskan hidupmu di dalam Tuhan. Jangan main-main dengan hidup kita. Karena kita tidak tahu bila jadwal kita terbang di sana. Setiap kita ada jadwal. Setiap kita ini ada flight-nya. Pindah tempat. Sebab itu selama kita hidup di muka bumi ini, itu sangat penting kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita beri hidup kita, kepada siapa kita beriman, dan bagaimana kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Mungkin ada ramai orang menghakimi, mempersoalkan hidupmu. Tidak peduli. Berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan melihat pergumulanmu. Tuhan tahu siapa engkau. Apakah karunia yang Tuhan sudah berikan kepadamu? Pakai dan lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan. Kedua, kesan dari tinggal di dalam Kristus. Kita melihat apakah kesan daripada tinggal di dalam Kristus. Pertama, selalu dibersihkan. Yohanes pasal 15 ayat 2 sampai yang ketiga berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Satu masa saya menonton satu rancangan TV, dan dalam rancangan ini dia bagaimana seorang ini dia menanam pokok buah. Saya melihat pada waktu itu ada buku ini begitu sangat banyak buah. Lalu dia melakukan pencentasan, pruning. Ada bahagian yang masih ada buahnya dipotong. Lalu dalam hati saya, sayangnya masih ada buah begitu dipotong. Untuk apa? Tapi saya mendengar dia mengatakan bahwa karena buahnya sudah berdesak-desakan, ya terlalu rapat. Jadi dia kata untuk menghasilkan buah itu lebih besar dan baik, buah yang lain itu harus ditanggalkan. Seperti itu. Yesus mengatakan dua jenis pembersihan. Yesus memberitahu dua jenis pembersihan. Pertama, memotong. Ranting-ranting yang tidak berbuah dipotong dari batangnya. Bukan saja karena ranting itu tidak berguna,
tetapi untuk mengelakkan daripada menjangkiti bahagian pohon yang lain. Kalau kita nampak ranting itu ada penyakit, tidak mungkin kita biarkan saja begitu. Saya suka tanam pokok bunga. Jadi satu masa saya tanam dan saya lihat di satu bahagian itu ada yang kulat putih-putih. Lalu saya berpikir ini kalau tidak dilarikan pasti akan berjangkit ke bahagian yang lain. Jadi apa yang harus kita buat kalau begitu, kita putung. Kan kalau kita mau itu hidup. Acara pemotongan. Kedua, membersihkan ranting-ranting. Ranting-ranting yang berbuah dibersihkan agar menghasilkan lebih banyak buah. Seorang pengurus kebun anggur, dia akan memangkas ranting-ranting pohon anggur agar menghasilkan lebih banyak buah. Dalam pengertian rohani, kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, selalunya Bapa kita di surga harus memperlakukan kita dengan cara yang sama. Hidup kita perlu di-pruning. Hidup kita perlu dicantas. Dia perlu memangkas kehidupan kita. Kalau ada di antara kita di sini mengatakan, oh saya ini orang cukup sempurna, saya tidak perlu dipangkas. Itu urusanmu dengan Tuhan. Tidak hanya ranting-ranting mati yang harus dibuang, tetapi terkadang bahkan yang masih hidup dan tidak penting pun harus dibuang agar dapat menghasilkan buah yang lebih baik dan lebat. Ada berbagai macam keadaan dapat menjadi pisau pemangkas di tangan Tuan pemilik anggur. Mungkin pisau itu adalah penolakan. Siapa di antara kita sini pernah rasa tertolak? Mungkin ucapan yang tidak baik, atau bahkan tanpa kata-kata. Mungkin kekecewaan hidup, kebingungan yang berterusan, atau mungkin sementara menunggu campur tangan Tuhan ketika nampaknya seperti tiada harapan dan kita tidak ada sesiapa yang dapat mengerti dan menolong kita. Itu boleh saja jadi pisau pemangkas di tangan Tuhan. Hidupmu, hidup saya, hidupmu, kita sama-sama perlu dipangkas. Bilakah pemangkasan itu dilakukan? Bila masa pemangkasan itu pemangkasan itu berhenti dilakukan dalam hidup kita, masa kita matilah. Hidup kita ini sentiasa harus dipangkas. Tidak ada hentinya. Setiap musim dalam hidup kita perlu dipangkas. Cepat marah, cepat tersinggung, selalu minta perhatian. Semua ini perlu dipangkas di dalam kehidupan kita. Cepat merajuk, perlu dipangkas dari hidup kita. Persoalan dalam hidup kita itu adalah satu cara yang dipakai Tuhan supaya hidup kita ini boleh dipangkas. Bila saya berkata seperti ini, itu tidak terkecuali, tidak ada yang terkecuali di antara kita. Kita semua. Lalu kita katakan, oh hidup saya ini baik-baik saja. Saya ini orang yang penuh sukacita. Saya ini orang yang, oh ya oke saja, saya tiada masalah, no problem. Hati-hati. Itu satu kesombongan yang perlu dipangkas. Angkuh perlu dipangkas.
pemberontakan dalam hidupmu perlu dipangkas. Kalau tidak itu jadi racun. Hari ini kalau ketika Yesus memangkas kehidupan kita, izinkan Dia. Kesan dari tinggal di dalam Kristus yang kedua. Kalau kita tetap tinggal, kita setia tinggal di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata, kita akan menghasilkan buah-buah. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berbuah bukan sahaja dari segi kita memenangkan jiwa kepada Tuhan. Tetapi di dalam pasal ini memberitahu kepada kita ialah adalah doa yang terjawab, sukacita dan kasih disebut sebagai buah. Itu dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 7, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Buah yang lain dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai yang ke-24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kesan daripada tinggal dalam Kristus yang ketiga, firman Tuhan berkata kita diberi hak yang istimewa. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 memberitahu kepada kita, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu adalah janji firman Tuhan. Yesus kalau berjanji itu tidak bohong. Bukan janji seperti manusia. Hari ini ya saya datang tempat kau, sediakan itu ini ya. Esok pula tidak datang. Tapi janji Allah, ya tetap. Selalu kita berjanji kepada anak-anak, oh kamu buat ini saya bagi kau. Akhirnya itu anak kata, bukankah mama bapak sudah janji bagi saya ini. Yesus kalau dia berjanji, janji itu boleh dipercayai. Apakah hak istimewa yang diberikan? Matius pasal 21 ayat 22 itu memberitahu kepada kita bahwa dipercayai dan diberikan kuasa. Kalau kita tetap tinggal, kita tetap setia dalam Kristus, kita diberi kepercayaan dan kita diberikan kuasa. Matius 21 ayat 22 berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Lambat atau cepat, doa itu pasti akan dijawab. Yang penting setia. Jangan kita berdoa satu kali, kita tidak dapat jawabannya, lalu kita katakan, saya berdoa Tuhan juga tidak jawab. Lalu soalannya ialah, baru berapa kali kamu berdoa? Saya ingat ketika saya berdoa untuk bapak saya, karena bapak saya bukan seorang yang Kristen, saya berdoa mengambil masa dalam 3 tahun. Dan akhirnya saya mendengar dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 8 memberitahu Allah Bapa dipermuliakan. Hanya dengan hidup kita yang berbuah, maka Allah Bapa akan dipermuliakan. Dan hanya dengan berbuahlah maka kita layak disebut murid Kristus yang sejati. Jadi bagaimana kita boleh berbuah? Yohanes pasal 15 ayat 4 memberitahu kepada kita, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
maka kita akan berbuah. Nama Yesus, nama Allah Bapa akan dipermuliakan.